Kira-kira masih worth it nggak sih kalau misalnya kita membeli HP Oppo A5 2020 di tahun 2023? Oke, langsung saja di sini channel YouTube Ada Randika akan membahas kira-kira cocok nggak sih HP Oppo A5 2020 di tahun 2023. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe channel YouTube Ada Randika, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa mendapatkan video notifikasi tentang IT. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke, di sini saya sudah coba cek di salah satu aplikasi hijau bahwa untuk HP second Oppo A5 tahun 2020 kisaran harga mulai dari 1.190.000 dan juga ada juga yang harganya 1.400.000 untuk yang di RAM 3/64 GB internalnya. Dan kira-kira teman-teman, kalau misalnya kita pakai HP Oppo A5 2020 ini apakah masih layak untuk kita gunakan? Nah, di sini saya sendiri pribadi sudah menggunakan HP A5 2020 ya teman-teman, dari tahun 2020 awal pertama kali dia diluncurkan, saya menggunakan HP-nya dan sampai saat ini untuk beberapa minus dan juga plus minusnya juga di HP ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah dari sisi plusnya itu ataupun kelebihannya adalah untuk layarnya sendiri. Kita bisa sama-sama lihat bahwa dia ini sudah Full HD ya, artinya tampilannya sudah enak banget buat dilihat, serta dari segi sensitivitasnya dia sangat sensitif. Misalnya sekali kita sentuh itu langsung jalan untuk layarnya. Nah, kalau misalnya untuk RAM-nya sendiri, RAM yang saya gunakan untuk smartphone HP ini yaitu kurang lebih yang versi 3 GB dan juga untuk penyimpanannya 64 GB. Kemudian dari segi kameranya bisa kita lihat untuk kameranya sendiri Oppo A5 2020 ini sudah menggunakan AI. Jadi kita bisa lihat untuk tampilannya seperti ini untuk fotonya ya. Nah, jadi dia bisa langsung mengunci AE-nya, kemudian juga dia sudah ada versi HDR-nya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman misal gambarnya itu tidak terlalu terlihat, kalian bisa menggunakan menu HDR seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian ingin melakukan rekaman video menggunakan rekaman layar, kalian juga bisa menggunakan rekaman layarnya juga seperti itu. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihannya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, dan di sini saya akan coba untuk mereview kekurangannya. Kekurangannya sendiri yaitu seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk RAM-nya sendiri masih 3 GB, sehingga untuk performa kalau misalnya kita ingin membuka aplikasi yang besar seperti PES Mobile, kemudian juga game-game yang besar seperti COC dan juga ada Mobile Legends, di situ kalian mungkin agak merasa kesulitan kalau misalnya kalian mempunyai banyak aplikasi seperti saya. Namun kalau misalnya kalian hanya mengkhususkan HP kalian untuk smartphone saja, saya rasa itu sudah tidak biasa ataupun tidak menjadi kendala bagi teman-teman semua. Nah, seperti itu. Dan juga untuk internalnya, di sini saya mempermasalahkan internalnya karena di sini saya memilih yang internal 64 GB, sehingga untuk penyimpanan baik itu foto, video itu kurang maksimal, sehingga kita harus menghapus beberapa video ataupun foto yang sudah kita sudah usang, sehingga kita harus membackup-nya seperti itu. Dan kalau misalnya kalian ingin melihat dari bezel-bezelnya seperti ini udah pernah beberapa kali jatuh ya teman-teman. Jadi kalau untuk bezelnya saya rasa punya saya sendiri masih aman. Cuman hanya beberapa ada yang lecet seperti yang di sini itu lecet karena jatuhnya tuh jatuh ke aspal, dan juga di sini untuk micro SD-nya itu pecah ya, untuk slotnya tuh pecah, tapi tidak bermasalah karena kalian bisa menggunakan micro SD yang di dalamnya bukan yang di luarnya ya. Kemudian juga kalau untuk dari segi suara audio masih lumayan cukup bagus ya teman-teman, karena banyak sekali yang
memberikan review bahwa HP Oppo itu memang menggunakan audio Dolby ya, jadi suaranya itu kencang banget, seperti itu teman-teman. Semoga review kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga juga kalian bisa memilah mana smartphone yang baik untuk kalian gunakan. Ya biasanya smartphone second itu tidak kalah hebatnya dengan smartphone yang baru. Namun kita juga harus bisa mengetahui bahwa kalau misalnya kita sudah membeli second, artinya kita harus sudah bisa menerima konsekuensi yang akan kita hadapi, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Terima kasih.